Hello Indonesia, this is your captain speaking. Mimpi apa timnas Indonesia dapat pelatih yang seperti ini? Dia melakukan hal bodoh di momen paling menentukan nasib sebuah bangsa. Dia menaruh senjata paling berbahaya milik timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdong, menjadi gelandang bertahan. Padahal Kelvin Verdong itu adalah pemain yang berposisi sebagai fullback kiri. Di malam itu juga, dia juga memainkan seorang Ricky Kambuaya sebagai winger. Padahal semuanya tahu, Ricky adalah seorang pemain tengah. Belum lagi soal telat ganti pemain dan mencoret pemain penting seperti Justin Hubner, Ivar, dan Marcelino. Terlalu banyak keanehan dan misteri dari pelatih bernama Patrick Kluivert. Di match melawan Arab, taktik coba-cobanya memainkan Yakob sebagai fullback kanan harus dibayar dengan 2 gol sekaligus. Maka di match melawan Irak pun, satu negara ketiban sial. Taktik coba-cobanya memainkan Verdong di posisi gelandang bertahan juga harus dibayar mahal. Karena Verdong terbiasa memenangi duel, adu sprint, dan menutup ruang crossing. Bukan menghalau bola dan serangan dari tengah, seperti yang terjadi dalam proses gol tunggal Irak malam tadi. Maka di video ini kami sudah muak dan tak mau lagi membahas soal taktik seorang Patrick Kluivert. Karena rasanya kami kehabisan kata-kata untuk membahas tentang keanehan pelatih yang satu ini. Namun di video ini kita akan menceritakan inilah kehancuran di timnas Indonesia yang diciptakan oleh seorang pelatih bernama Patrick Kluivert. Seakan belum cukup mengacak-acak timnas Indonesia semaunya, Patrick Kluivert malah menambah luka dengan mencoret seorang Justin Hubner di saat menghadapi Irak. Pemain masa depan Garuda yang seharusnya menjadi fondasi perjalanan menuju kejayaan. Patrick datang dengan janji akan membawa perubahan. Namun yang ia bawa justru kekacauan. Formasi tanpa arah, taktik tanpa logika, dan keputusan yang tak masuk akal. Ia bermain-main dengan nasib sebuah bangsa yang sudah terlalu lama menunggu mimpi Piala Dunia. Dan ketika semuanya berakhir tragis, di saat peluit panjang berbunyi, menandai gugurnya Indonesia dari persaingan, kita melihat pemandangan yang membuat dada kita sesak. Para pemain dengan mata sembab dan langkah yang berat, berjalan ke arah tribun, menghampiri para supporter yang tak berhenti berteriak dan memberikan dukungan. Para pemain timnas menunduk, meminta maaf, berbagi kesedihan, dan menanggung beban kegagalan bersama. Namun di tengah momen itu ada sosok yang hilang, Patrick Kluivert dan seluruh tim kepelatihan. Orang-orang yang katanya tim kepelatihan terbaik justru tidak ada di sana. Tidak ada satupun dari mereka selain Alex Pastor yang berani berdiri bersama para pemain. Di postingan sosial media Patrick Kluivert sebelum melawan Irak, ia menulis, "Hari ini kita berjuang lagi untuk bangsa, bersama kita bangkit, bersama kita percaya. Selama kita percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kita jatuh, kita bangkit, kita berjuang lagi, itulah titik semangat Garuda." Di postingannya, ia berkata optimis. Di lapangan, ia berani mengubah taktik dan line up semau hatinya. Ketika timnas kalah dan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, dia sama sekali tak berani menatap mata para supporter yang sudah berkorban waktu, tenaga, dan air mata demi tim ini. Maaf ini, datang ke pemain. Staf kepelatihannya nggak ada yang datang ke sini nih, minta maaf. Mereka menjauh dan memilih diam, seolah ingin bersembunyi dari kekecewaan dan kemarahan para supporter. Dan di titik itulah rakyat Indonesia tahu, bukan timnas yang sebenarnya kalah malam itu, tapi kehormatan seorang pelatih yang ternyata tak cukup jantan untuk berdiri di tengah kesedihan bersama anak asuhnya. Kluivert dan para stafnya mungkin akan segera melanjutkan hidup. Mereka bisa saja mendapat pekerjaan baru, melatih tim lain, menerima gaji baru, dan kembali menjalani hari-hari mereka seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun tidak bagi para pemain timnas Indonesia. Bagi mereka, ini adalah hidup dan mati sebuah mimpi. Bagi sebagian dari mereka, inilah kesempatan pertama dan mungkin juga yang terakhir untuk mencicipi aroma panggung Piala Dunia. Coba kalian lihat lebih dekat, perhatikan bagaimana Tom Hai menangis
bagaimana Kelvin Verdong menatap kosong ke tanah sambil menahan air mata. Dua pemain yang biasanya begitu tenang dan elegan di lapangan, malam itu runtuh seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang tak pernah akan kembali. I don't know which words I can use, but we give everything, but you have nothing on, we give everything, like. Tangisan mereka bukan hanya karena kekalahan. Tangisan itu lahir dari perasaan bersalah, dari mimpi yang hancur di tangan keputusan-keputusan bodoh yang bahkan tak mereka buat. Dan di sanalah bedanya. Ketika pelatih bisa pergi membawa koper, para pemain harus tinggal membawa luka. Bayangkan sejenak betapa hancurnya hati mereka. Betapa sakitnya perasaan para pemain yang sudah mengorbankan segalanya demi satu impian terbesar dalam hidupnya. Bermain di Piala Dunia bersama Garuda di dada. Mereka menukar kewarganegaraan, meninggalkan kenyamanan hidup di Eropa, dan rela dicabut haknya sebagai warga negara Belanda. Semua itu demi satu hal, Indonesia. Demi bisa mendengar Indonesia Raya berkumandang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Namun kenyataannya semua pengorbanan itu belum cukup. Mimpi itu kembali kandas, bukan karena mereka tak layak, tapi karena mereka terjebak dalam sistem dan keputusan Patrick Kluivert yang seperti tak pakai logika. Dan kini waktu pun menjadi musuh. Jika harus menunggu Piala Dunia 2030, Kelvin Verdong akan berusia 33 tahun. Sementara Tom Hai sudah 35 tahun. Maka sangat mungkin, di saat kesempatan itu datang lagi, nama mereka sudah tergantikan. Dan mimpi yang mereka perjuangkan dengan air mata dan pengorbanan akan tinggal sebagai kenangan yang tak sempat menjadi nyata. Sandy Walsh, nama yang seharusnya diukir dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia. Dialah pionir, pembuka jalan, dan gerbang besar bagi gelombang pemain diaspora yang akhirnya memilih pulang ke tanah air untuk mengenakan lambang Garuda di dada. Sejak awal kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei, Sandy telah menjadi bagian dari fondasi perjuangan ini. Ia bukan pemain yang datang ketika semuanya sudah mapan. Ia datang ketika mimpi itu masih mentah, ketika timnas masih dalam era kegelapan. Ia berlari di setiap laga dan bahkan menjadi pahlawan dengan golnya ke gawang Arab Saudi di ronde ketiga. Gol yang sempat membuat kita semua kembali berani bermimpi. Namun di era Patrick Kluivert, mimpi itu benar-benar hancur. Dari pemain yang dulu menjadi tulang punggung tim, kini Sandy hanya dimainkan satu kali. Itu pun baru dimasukkan di menit ke-85, seolah sekadar formalitas bukan penghargaan. Bukan karena Sandy menurun, bukan karena ia tak layak, tapi karena sang pelatih memaksakan sesuatu yang tak seharusnya dipaksakan. Terlalu ngotot memainkan Yakob Sayuri di posisi yang bukan tempatnya, hingga menyingkirkan pemain yang sudah memberikan segalanya untuk Garuda. Dan disitulah letak ironi terbesar. Pemain yang memulai mimpi ini justru harus menyaksikan mimpinya sendiri direnggut, bukan oleh lawan, tapi oleh keputusan dari seorang Belanda bernama Patrick Kluivert. Mungkin yang ada di pikiran seorang Sandy adalah, inikah endingnya dari seluruh pengorbanan yang dari dulu kuberikan untuk negeri ini? Begitu pula kisah pahit yang menimpa Shane Patinama, juga salah satu pionir diaspora yang lebih dulu datang saat timnas Indonesia masih berada di masa-masa gelap. Kita semua tahu, Shane mungkin bukan pilihan utama. Ia memang berada di lapis ketiga setelah Kelvin Verdong dan Dean James. Namun ketika Verdong cedera dan Dean James diganti, logika sepak bola paling sederhana pun berkata, inilah saatnya Shane turun, inilah panggilannya. Tapi tidak bagi Patrick Kluivert. Dalam keputusan yang lagi-lagi sulit dicerna oleh akal sehat, ia justru memainkan Yance Sayuri di posisi fullback kiri. Lebih memilih pemain Liga 1 daripada pemain yang ditempa di Eropa. Dan disitulah semua orang hanya bisa terdiam, bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang Patrick coba buktikan. Padahal Shane bukan sekadar pemain pelapis. Ia adalah bagian dari generasi yang membuka gerbang bagi para pemain diaspora lain untuk kembali ke tanah air. Ia datang ketika timnas belum sekuat sekarang. Ia datang karena cinta, bukan karena nama besar atau janji trofi. Soal kualitas pun jelas tak perlu diragukan. Baik dalam hal disiplin bertahan, umpan silang, maupun pengalaman bermain di Eropa, Shane jauh lebih matang dari Yance.
pemain yang bahkan belum banyak mendapatkan caps di timnas senior. Namun seperti halnya Sandy Walsh, mimpi seorang anak bangsa yang sudah berkorban begitu banyak dari kewarganegaraan, karir, bahkan dari masa depannya di Eropa, harus hancur hanya karena satu keputusan aneh dari seorang pelatih yang seolah tak memahami apa arti pengorbanan itu sendiri. 1 menit pun ia tak diberi kesempatan. 1 menit yang mungkin bisa menjadi pembuktian terakhirnya di babak paling bersejarah timnas Indonesia. Dan kini semuanya berakhir. Bukan di lapangan, tapi di meja taktik Kluivert yang salah arah. Iya, mungkin inilah dilema terbesar negeri ini. Kita terlalu sering membiarkan yang rusak terus berjalan, dan justru sibuk memperbaiki hal-hal yang sebenarnya tidak rusak. Kebiasaan itu seperti pola lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ketika sesuatu sudah mulai membaik, tangan-tangan ahli pun datang mengutak-ngatik, mengganti yang sudah bekerja, merombak yang sudah solid, seolah perubahan selalu harus berarti mengganti, bukan memperkuat. Dan akhirnya kita kembali ke titik yang sama, bukan karena kita tak punya potensi, tapi karena kita tak pernah belajar menjaga apa yang sudah baik. Maka saat timnas Indonesia tumbang dari Irak malam itu, suasana di Stadion Arab Saudi berubah menjadi lautan suara yang menggema. Bukan suara kemenangan, tapi teriakan kecewa dari hati yang patah. Dan di antara riuh itu, satu nama kembali menggema di langit. Sintayong. Sintayong! 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 Bukan karena ia masih berdiri di pinggir lapangan, tapi karena para supporter tahu, di tangan dialah dulu timnas Indonesia pernah punya arah, punya nyawa, dan punya harapan. Teriakan itu bukan cuma nostalgia, tapi seruan keras agar Patrick Kluivert segera diakhiri masa petualangannya. Dan kursi pelatih dikembalikan kepada sosok yang telah menyalakan api kebangkitan Garuda. Sebab hanya Sintayong yang tahu bagaimana caranya membuat timnas ini berani bermimpi lagi. Malam itu di tanah Arab, bukan hanya timnas Indonesia yang kalah, tapi juga mimpi. Mimpi yang sudah dirajut sejak ronde pertama. Sejak peluh pertama jatuh di laga melawan Brunei. Sejak ribuan orang percaya bahwa kali ini sejarah bisa diubah. Dan di tengah reruntuhan itu, ada satu nama yang berdiri di teriakan Patrick Kluivert. Sosok yang datang dengan reputasi besar, dengan janji perubahan, dengan embel-embel filosofi sepak bola menyerang yang katanya akan membawa timnas naik level. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tim yang dulu solid, kini tercerai-berai. Sistem yang dulu hidup, kini kaku tak bernyawa. Di tangannya, pemain-pemain diaspora yang datang dengan semangat nasionalisme luar biasa justru disingkirkan. Sandy Walsh, pemain yang berjuang sejak awal, dari babak kualifikasi pertama, kini hanya diberi waktu 8 menit di ronde terakhir. Shane Patinama, pemain yang dulu membuka gerbang diaspora, kini bahkan tak diberi 1 menit pun di laga paling penting. Dan semua itu bukan karena mereka tak layak, tapi karena Patrick Kluivert memaksakan egonya, memainkan nama-nama favoritnya meski performanya jauh di bawah standar. Ia datang bukan untuk membangun, tapi merusak fondasi yang sudah kokoh, yang dibangun oleh Sintayong. Ia datang bukan untuk memahami karakter bangsa ini, tapi untuk memamerkan gaya sepak bola Eropa yang bahkan tak cocok dengan DNA pemain kita. Dan akhirnya ketika peluit panjang berbunyi, ketika skor tak berpihak pada kita, yang tersisa hanya satu kenyataan pahit. Bahwa kekalahan ini bukan karena pemain, bukan karena lawan terlalu hebat, tapi karena pelatih yang tidak pernah benar-benar mengerti apa artinya membela Garuda. Patrick Kluivert mungkin akan pergi setelah ini. Ia mungkin akan mendapat klub baru, pekerjaan baru, dan gaji baru. Namun yang ia tinggalkan di sini adalah kehancuran. Sebuah tim yang kehilangan arah, para pemain yang kehilangan kepercayaan diri, dan bangsa yang kembali harus memulai dari nol. Sementara itu, Tom Hai menunduk dalam tangisannya. Kelvin Verdong menatap kosong. Dan di luar sana jutaan rakyat Indonesia memendam satu kalimat yang sama. Andai saja Kluivert tak datang. Karena faktanya malam ini bukan timnas Indonesia yang gagal, tapi Patrick Kluivert lah yang menggagalkan mimpi satu bangsa. Dengan keputusan-keputusannya yang aneh, dengan egonya yang menutup mata, dan dengan ketidakpekaannya terhadap sejarah yang sedang diperjuangkan. Malam itu Garuda bukan kalah karena kurang kuat. Garuda kalah karena salah pemimpin.
Dan kesalahan terbesar federasi adalah mempercayakan mimpi 280 juta rakyat kepada seseorang paling aneh yang bernama Patrick Kluivert.